Hai teman-teman, kembali lagi di Jembar Cerita Muda Banyumanik. Episode ke? 2. Ya. Kali ini ketemu dengan seorang yang sangat inspiratif, influencer, terus kemudian followernya di media sosial sangat luar biasa, 13.000. Nah, ya siapa? Dino. Romo Suryawangga. Halo Romo, selamat pagi, selamat siang. Selamat pagi, selamat siang rekan-rekan muda. Ya Romo, di kesempatan kali ini memang kami OMK Banyumanik akan diskusi untuk berkaitan dengan OMK dan keluarga. Nah, kami ingin tanya nih Romo, bagaimana sih menurut Romo pandangan gereja mengenai iman orang muda, terutama di dalam kitab suci? Kira-kira ada nggak Romo? Iman kaum muda. Ya. Yang jelas di dalam kitab suci banyak nabi-nabi atau bahkan ya tokoh-tokoh penting kitab suci itu dipanggil ketika muda, dan dipanggil ketika muda itu tentu juga dengan pergulatannya di perjanjian lama. Aku masih muda, harus hendak kuwartakan kemana diriku ini, aku kan masih muda gitu loh. Karena kepaham-paham zaman dulu mengatakan bahwa yang sudah berhikmat, yang sudah dewasa itulah yang aktif. Tetapi kemudian kita juga tahu Bunda Maria dipanggil ketika muda. Yesus pun ketika berkarya masih usia OMK. Ya tahu? OMK kan sampai usia 35 tahun. Yesus berkarya usia 30 sampai 33 tahun. Maka merupakan hal yang sangat indah bahwa kemudaan kita itu diisi dengan kegiatan-kegiatan positif di gereja, sebagaimana ini sudah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Ya, jadi menurut saya selagi masih muda ya kembangkanlah kemudaan itu sebagai cara untuk mengabdi Tuhan. Nah, supaya kita itu kalau aktif itu diperkaya kok, diperkokoh kok, tidak akan dirugikan. Sejauh pengalaman saya seperti itu. Saya senang mendampingi orang muda juga, bahkan saya bisa riwayat panggilan sedikit ya. Saya itu terlalu aktif di gereja, bahkan kadang sering nginep di gereja ya, tidur juga ya Romo ya. Tidur di gereja juga. Kegiatan gereja sampai malam ya, miss dinner ya, OMK. Akhirnya oke, ini rumahku. Ya oke, aku mau mengabdi di sini ya. Sampai sekarang malah jadi Romo tiba-tiba gitu. Apakah itu juga termasuk berkaitan dengan peran keluarga Romo? Iya, itu seberapa penting peran keluarga dalam perkembangan iman orang muda, Romo? Keluarga merupakan pondasi iman yang pertama, jadi bukan gerejanya ya, tapi keluarga. Karena yang sejak kecil memberikan input materi dan mengajak doa, mengajak ketekunan ibadah dan seterusnya, pertama-tama keluarga, orang tua secara lebih jelasnya. Nah, orang tua yang mendalami sungguh-sungguh janji pernikahan, karena di sana ingat janji yang nomor 3, akan berjanji mendidik anak secara Kristiani, itu salah satunya juga melibatkan ayo anak-anakku itu ya kan, ada yang sudah menikah, nah itu pasti ingat janji pernikahan salah satunya, atau ketika konsensus itu apakah bersedia mendidik anak-anak sesuai dengan ajaran Katolik, ajaran Kristus dan gerejanya. Ya, kami bersedia. Ya, bersedia itu waktunya ini loh untuk memimpin. Justru itu yang menjadi sangat indah karena terjadi pewarisan iman. Pewarisan iman ya Romo. Pewarisan tuh nggak cuma soal harta, duit atau uang sekolah ini tapi atau tanah, tapi juga iman. Itu yang menurut saya kurang digarap oleh keluarga muda juga. Nah, kalau peran keluarga itu sebenarnya juga dibahas di kitab suci nggak, Romo? Peran keluarga dalam kisah-kisah perjanjian lama sebenarnya setiap malam dan seterusnya terjadi seperti pengajaran iman dari bapa keluarga kepada anak-anaknya. Misalkan pembacaan ayat-ayat kitab suci tertentu atau ya kebijaksanaan kitab suci. Tapi juga kita ingat Yesus pada usia 12 tahun pun itu diajak ke bait suci gitu loh. Berarti kan keluarga Kudus Nazaret itu keluarga yang ideal, bertanggung jawab untuk mengantar iman Yesus yang masih 12 tahun dan kemudian meskipun dia ada kisah hilang di bait suci, tetapi kita lihat posisi orang tuanya bertanggung jawab mengantarkan anak kita ke gereja, juga harapannya seperti itu. Saya senang ketika gereja itu isinya ya orang tua mengantarkan anak-anak, meskipun kadang-kadang jujur ribut ya anak-anak teriak-teriak, tapi di mata saya indah. Nah, macam itu. Lalu harapannya
karena iman tidak berhenti di kegiatan gerejawi saja, di rumah juga diisi lagi gitu. Ya. Gimana? Ngisinya model apa, Romo? Nah, di dalam kegiatan gerejaan juga ada yang namanya persekutuan umat beriman dalam lingkungan-lingkungan. Biasanya saya dulu bekerja sebagai pastor paroki. Yang aktif siapa? Orang tua atau kakek nenek tapi kemana OMK ini? Itu bener nggak itu? Betul, betul. Anak-anak muda usia belasan atau di bawah 20 atau di bawah 30 kok sepi, tidak ada yang ikut pendalaman gitu. Sebenarnya itu juga momen yang penting juga. Berarti bisa juga ya Romo ya, orang tua itu juga mengajak OMK untuk ikut berdoa lingkungan atau paling tidak rosario, terus BKSN juga gitu ya Romo ya. Alasannya biasanya kalau menolak, nggak asik, nggak ada temennya, itu nggak ikut, saya juga enggak loh, gitu. Nah, itu yang kerap sekali menjadi tantangan dan kesulitan, termasuk kami pastor paroki. Gimana caranya biar anak muda itu aktif giat? Karena menurut saya begini, sebelum kita nanti hidup dengan aneka macam kerepotannya sebagai orang tua, pekerja, atau orang yang sibuk, orang sepuh, bapak keluarga, masa muda itu diisi dengan pilar-pilar iman yang kokoh dengan kegiatan gerejawi, kegiatan OMK macam itu. Nah sekarang pengalamannya Romo sendiri gimana? Dulu waktu di keluarga perkembangannya anak Romo gimana? Atau mungkin keinginan Romo untuk jadi Romo dulu muncul dari keluarga? Tidak dari keluarga. Kalau dari keluarga malah sebenarnya tidak didukung karena saya anak pertama dari 2 bersaudara. Saya cowok, adik saya cowok. Lalu tapi saya sekali lagi saya menunjukkan bahwa saya aktif di gereja. Kemudian teman-teman saya positif semua, orang-orang gereja. Sering saya ajak ke rumah juga. Lalu kegiatan-kegiatan. Orang tua saya tahu gitu. Saya ini ke arah yang lingkungan pergaulan saya gerejawi. Lalu ya kemudian didukung karena keaktifan di gereja itu tidak dapat saya bendung. Masa saya gini-gini saja sih, cuman istilahnya wah kok aktifnya gini-gini doang, ya udah saya mau jadi seperti itu, jadi kayak Romo gitu. Dari keinginan sendiri ya Romo ya. Nah kalau misalkan ada pengalaman keluarga yang kurang mendukung anak-anaknya untuk berkegiatan Romo, artinya kalau mungkin orang tua itu khawatir dengan mereka berkegiatan di OMK, pelajarannya akan ketinggalan atau bagaimana, itu gimana Romo? Barangkali latar belakang orang tuanya kurang luas juga, dalam arti mereka mudanya nggak ngalami aktif di gereja sebagai OMK, dulu Mudika ya namanya. Saya sendiri bersyukur karena orang tua saya bapak dan ibu saya itu menjadi pasangan kemudian menikah di gereja karena OMK. Ayah saya ketua pengurus di lingkungan, ibu saya juga pengurus di lingkungan, lalu kegiatan bersama ketemu gitu, lirik-lirikan, pacaran, nikah, sekian tahun keluarnya saya gitu. Itu bonus berarti ya Romo ya. Jadi saya sendiri merasa saya itu buah dari pembinaan OMK. DNA saya istilahnya, DNA rohani saya ya kegiatan gerejawi OMK. Saya bersyukur karena itu. Oke Romo. Kalau misalkan seperti itu lebih baik puji Tuhan dan keluarga tetap mendukung ya Romo ya. Dan bagi teman-teman OMK sendiri Romo, kalau yang sudah aktif untuk berkegiatan di gereja, terus kalau yang belum aktif itu bagaimana Romo? Padahal udah diminta orang tuanya. Sudah diminta aktif, orang tuanya untuk disuruh-suruh, itu didorong-dorong. Anaknya tetap nggak mau, gimana ya Romo? Sejauh saya mengalami, mendampingi, menjadi aktif itu panggilan. Harus panggilan. Sekian ribu orang datang di gereja, tetapi berapa yang menjadi pengurus? Sekian ratus orang datang dalam acara OMK, tapi berapa yang aktif? Sama halnya di sekolahan, satu kelas ada 40, berapa orang yang jadi pengurus OSIS atau aktif di MPK istilahnya itu. Nah itu kan mirip seperti itu. Yang jelas harapannya itu pengurus dan seterusnya mengubarkan biar makin banyak terjaring. Dan kita ingat gembala kita punya moto, Quaerere et salvum savere, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jangan sampai udah muda kok hilang gitu. Tiba-tiba minta datang ke gereja lagi ketika ada masalah, ketika ada sakit, atau ketika repot ya gitu loh. Datang saat butuh. Saat butuh ya nggak bisa kayak gitu kan, nggak enak gitu. Iya. Nah, bisa juga orang-orang muda yang aktif di gereja itu sebagai sebuah kewajiban atau
pilihan ya Romo ya. Kalau dilihat dari masa sekarang ini ya, artinya kan kita berkaitan dengan media sosial, berkaitan dengan platform-platform digital yang notabene sangat semarak sekali di sini. Bisa nggak ya OMK itu memilahkan antara berkegiatan di gereja terutama itu sebagai sebuah kewajiban atau sebagai sebuah pilihan Romo? Ini pertanyaannya sangat menarik sensitif. ya, sensitif juga, ya, tapi juga sensitif. Yang jelas fase-fase pertumbuhan perkembangan iman itu tidak bisa dipaksakan. Ya. Orang dewasa pun dipaksa menjadi pengurus juga biasanya juga agak susah. Paling susah mencari pengurus lingkungan atau ya ini prodiakonnya mau ganti. Ini akan terulang-ulang lagi. Yang jelas butuh kesadaran iman. Kita tahu, sadar dan mampu dulu dibaptis, sudah dibaptis semua. Baptis diangkat menjadi anak Allah, imam, nabi dan raja. Kemudian krisma, sakramen perutusan, ya kasih tanda krisma oleh Bapak Uskup, berarti diangkat menjadi dewasa. Masalahnya ini tidak digarap dan tidak disadari. Oh, aku udah krisma. Krisma itu apa tuh? Sakramen penguatan, sakramen pengutusan gitu, terjun gitu lah. Lah kadang-kala orang setelah krisma mandek, kemudian tiba-tiba ke jenjang yang penting sudah krisma. Padahal ini membawa konsekuensi. Aku pewarta, aku menjadi imam, nabi, raja, leadership, pemimpinan. Apalagi sudah krisma ya. Sudah krisma. Menurut saya kepemimpinan itu tidak bisa diteorikan. Kita lihat ikut teori seminar motivasi leadership, tetapi dipraktekkan. Kalau aku merasa bahwa hidupku berharga, ya sudah aku ikut andil dalam gereja. Meskipun kegiatannya hanya menjadi tukang dekor, tukang ngantar undangan atau pegang ya sekarang di Komsos jadi admin, balas chat, balas DM ya Romo. Balas DM dan seterusnya. Ini semua leadership, bagian dari cara aku berorganisasi sehingga kemudian ketika diberi tanggung jawab oleh Allah yang lebih gede, yang lebih entah sebagai apa, direktur, manajer, komisaris, aku pernah ngalaminya. Aku nggak berangkat dari alam yang kosong tiba-tiba jebret, tapi kecil-kecil ditelateni. Kadang ya sakit hati dengan sesama teman OMK, nyinyiran. Aku tuh udah habis bensin banyak, pulsa banyak, ngontakin kok aku nggak dihargai. Terjadi kadang itu pendewasaan biar kuat ketika besok sakit hati menderita sesuatu yang berat sudah biasa dihantam, digembleng di gereja. Lah dulu gimana Romo waktu masa muda? Misalkan pernah jadi ikut apa gitu atau ngurusin apa di gereja? Bisa diceritakan Romo? Di Jogja dulu. Ya, saya dulu di paroki, ikut misdinar ya, pernah jadi pengurus juga. Pengurus itu tugasnya ya menyebar undangan, dulu masih naik sepeda keliling bagi rapat ya, lalu kegiatannya ya lebih bersifat fisik ya karena belum ada media sosial. Jalan kaki kemana, ke Gua Maria, bakar ayam dan seterusnya setelah acara misa dan seterusnya. Lalu saya SMA lebih aktif di paroki Kota Baru Yogyakarta. Saya menjadi tim inti EKM Kota Baru yang booming pada zaman itu 2002 ya kurang lebih. 2005 saya berhenti. Kemudian saya merasa dipercaya oleh gereja. Saya anak kecil, saya ya mungkin nggak tahu apa-apa, kok saya dipercaya oleh para pengurus dan romo-romo untuk memegang sesuatu yang besar. Kepercayaan itu yang menjadi motivasi saya. Oke, aku dipercaya, aku dikasih tanggung jawab, maka aku akan menjalankannya. Jadi saya merasa digedek ke hati ini, didukung, tidak disepelekan. Nah, kalau banyak orang mengalami hal seperti ini, saya rasa gereja sangat menarik gitu loh. Dan saya nggak merasa sakit hati atau diremehkan. Saya didukung, disupport oleh senior saya. Itu menurut saya masa-masa terindah masa OMK ya. Sekarang masih OMK, saya masih usia OMK ya. Di bawah 35 tahun. Masih. Nah dulu berarti kan orang tuanya Romo mendukung kegiatannya Romo masa muda ya. Lah kalau misal ada orang tua yang nggak usah ikut ngapain, ayo belajar dulu, fokus, besok kamu harus jadi ini, gitu gimana Romo? Baik, itu masalah klasik ya. Tentu beberapa orang atau banyak orang pernah mengalami di antara kita. Latihan untuk membagi waktu, latihan untuk bertanggung jawab. Nilai itu yang barangkali tidak ditangkap oleh orang tua yang melarang anak-anaknya. Sejauh saya mengalami, para pengurus-pengurus gereja, OMK dan seterusnya, justru mereka yang bisa tanggung jawab terhadap waktu. Mereka jelas tahu kebutuhan
pokoknya ada di pelajaran, di kuliahan dan seterusnya, cari nilai dan seterusnya. Tetapi hidup tidak hanya dari nilai pelajaran, hidup nggak hanya dari sekedar melaksanakan kewajiban-kewajiban di sekolah, tapi juga aktivitas, kegiatan-kegiatan yang bersifat rohani macam itu. Kalau melihat nilai rohani itu berguna, ya didukung gitu. Ya, berarti pada waktu itu Romo Surya tidak hanya ikut misa ya Romo ya? Ya, ya. Karena tadi kan banyak sekali kegiatan, entah itu ikut lektor, entah itu ikut misdiner, dan bahkan dipercaya untuk mengurus sebuah event EKM yang dulu di zamannya sangat booming sekali, begitu ya Romo ya? Ya betul. Jujur saya tidak puas kalau jadi umat yang biasa-biasa saja. Pengen ikut andil di dalamnya ya. Ya gemes tau, cuman umat ya bukan cuman, tapi gitu. Saya ingin seperti mereka, lalu saya ingin seperti mereka, saya ingin duduk di sana tuh. Akhirnya kesampaian malah jadi Romo sekarang misal. Tapi hal semacam itu saya men-challenge diri saya sendiri supaya maju, ikut cari nilai lebihnya gitu loh. Dan saya bangga karena boleh merasakan. Jadi kalau ditanya detailnya ngurusi ini ngurusi itu ya surat ya apa dekor panjat gereja dan seterusnya, kekunci di gereja dan seterusnya ya, saya ngalami hal-hal yang seneng ya Romo ya. Ya seneng gitu. Nah ini kan orang-orang seperti Romo itu kan semangat sekali ya ikut seperti itu. Ya kalau semisal ada nih yang sama aktifnya di OMK, cuman dia jarang misa lah, mungkin gara-gara ketiduran, kecapean, gak ada tugas. Jadi mending mana? Jarang misa tapi aktif OMK, atau aktif misa jadi dia rajin tapi dia nggak ikut OMK gitu Romo. Nah, cuman jadi umat. Nah ini sekaligus saya nyindir orang-orang yang jatuh pada aktivisme. Aktivitas itu baik, tetapi aktivisme itu perlu dihindari. Aktivisme artinya saya aktif, maka saya udah nggak perlu kegiatan-kegiatan yang rohani katakanlah. Lah nggak bisa, kerohanianmu, jiwamu itu perlu digarap. Karena aktif itu istilahnya hanya bentuk dari pengolahan jiwa dan rohani. Rohaninya kuat dulu, kemudian juga seiring dengan itu kegiatan. Hal yang sama juga kita tahu dari yang pokok di dalam gereja. Ini saya ngomong dokumen gereja ya. Puncak, sumber dan puncak dari kehidupan gereja itu ada di dalam Ekaristi. Lah puncaknya nggak digarap, nggak dikerjakan, nggak dihayati. Lah kemudian yang lain kurang mendapat maknanya. Itu. Semua aktif itu untuk mendukung yang di puncak ini, yang di puncak memberi nyawa, soul, agar yang di kegiatan ini hidup gitu. Nah. Ya Romo, kalau memang dengan zaman sekarang ini kan sangat kompleks sekali dengan platform-platform digital, dan itu memang kita sebagai anak muda dan juga harus mengikuti tren juga kan Romo, mengikuti perkembangan di dunia luar, bahkan bisa dari dunia luar itu kita bawa ke paroki tempat kan Romo. Iya, artinya kita ada sesuatu yang bagus di tempat lain, kemudian kita adopsi di tempat ini misalkan, kemudian kita kembangkan lagi, kan bisa juga ya Romo ya. Bisa. Terutama untuk yang belum aktif, untuk yang belum bisa berkegiatan di OMK gitu ya Mo. Siapa tahu ada ide gitu kan, sebenarnya bisa ya Romo. Betul. Ya saya rasa anak muda sekarang tuh kreatif, jauh lebih kreatif karena menyerap informasi dari mana saja ya, dari belahan dunia lain pun tahu. Beda dengan zaman saya dulu, nggak ada sosial media, masih muda dulu. Nah, kemudian yang pokok adalah kita ingat bahwa ajang eksis atau tampil atau sosial media bahkan itu hanya sarana. Itu bukan tujuan kita, itu hanya sarana, alat. Tujuan pokoknya adalah sampai ke Allah. Jadi menurut saya spiritualitas bermedia sosial untuk anak muda di OMK, Komsos dan seterusnya, ini tuh alat gitu loh, sarana. Ini bukan Gusti Allah gitu loh. Itu bukan Tuhannya, bukan di situ, tetapi alat, sarana supaya kita sampai ke Allah. Nah itu yang perlu pertama-tama harus dipahami. Sebaik apapun, seindah apapun yang ada di media sosial, informasi, teknologi dan seterusnya, ini alat, sarana agar orang sampai tergerak kepada Allah. Berarti diadopsi supaya jadi sarana buat mendekatkan diri ke yang betul. di atas. Juga terkoneksi, tersambung dengan
orang Kristiani lain di mana-mana ya. Saya merasa dengan sosial media saya terkoneksi, tersambung dengan banyak orang dari Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara atau daerah timur, terkoneksi dengan saya dan saya bisa ikut merasakan masa di sana, masih di sini. Kebetulan saya juga mengerjakan di bidang media juga. Jadi saya ikut gerak umat di sana, di sini dan seterusnya. Merasa berguna karena ada sosoknya. Syukur kepada Allah ini pandemi membuat kita menjadi tersambung dekat dan kreatif yang dulu belum digarap, digarap boom, maka komsos di mana-mana bertebaran dan mendapat tempatnya. Tidak sekedar menjadi tukang sorot misa tapi bikin konten kreator ya. Selamat Banyumanik membuat hal yang positif. Malah ada ambil positifnya ya. Pandemi muncul ide-ide kreatif. Kalau enggak saya enggak diundang ke sini nih Mas. Ya, Romo saudara kan juga senang nyanyi ya Romo ya, senang nyanyi sedikit. Ya, kalau kita sama-sama nyanyi Romo untuk teman-teman OMK nih, karena kan OMK Banyumanik juga banyak sekali yang suka nyanyi, bahkan ikut KOR kegiatan juga ya. Nah, kita kasih satu bait Romo supaya lebih grengseng, lebih semangat ya. Lagunya Keluarga Cemara Romo. Oke, gitu baik. Ya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi emak, selamat pagi abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih emak, terima kasih abah. Untuk kami perkasa, bagi kami putra putri yang siap berbakti. Oke. Luar biasa. Sip. Oh ya, ini ada sebagai konklusi ya Romo. Pesan Romo untuk teman-teman OMK gimana mengenai OMK dan keluarga? Istilah untuk mendekatkan OMK dengan keluarganya. Untuk OMK dan keluarga, semua orang berhak untuk bahagia. Bahagia diungkapkan di rumah, bahagia diungkapkan di gereja. Itulah lambang dari keluarga Allah yang sejati. Intinya bahagia ya. Sip. Oke, terima kasih Romo Surya. Sampai ketemu lagi besok di acara selanjutnya. Terima kasih. Berkah dalam. Berkah dalam. Ya.